Selamat siang, perkenalkan saya Agnes Tangguhana, NPM 015. Saya mahasiswa IKI Budi Utomo Malang, angkatan 2017. Pada video ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan video sebelumnya, yaitu video manusia, keragaman, dan kesetaraan. Kita langsung saja pada pertanyaan pertama, yaitu dari Ervina Kuarin. Jelaskan apa pengertian dan hubungan dari manusia, keragaman, dan kesetaraan. Jadi, pengertian manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain atau tidak bisa hidup sendiri. Sedangkan keragaman yang dimaksud di sini bukan berarti bermacam-macam atau berjenis-jenis seperti halnya binatang atau tumbuhan. Keragaman manusia yang dimaksud di sini itu kita sebagai makhluk individu memiliki sifat atau watak atau perilaku yang berbeda-beda dengan individu lainnya. Jadi keragaman dapat diartikan sebagai suatu perbedaan. Sedangkan kesetaraan manusia itu bermakna bahwa manusia sebagai makhluk Tuhan itu memiliki tingkat dan kedudukan yang sama. Jadi kita sebagai makhluk sosial itu tidak bisa terlepas dari yang namanya perbedaan, keragaman atau kesetaraan. Contohnya keragaman tanpa kesetaraan itu akan memunculkan diskriminasi atau tindakan yang membedakan seorang atau sekelompok orang. Jadi keragaman yang didasarkan pada kesetaraan itu akan mampu mendorong munculnya kreativitas, persaingan yang sehat dan terbuka, dan pada akhirnya akan memacu ke saling pengertian. Yang kedua ada pertanyaan dari Solaistri. Apa saja faktor yang menyebabkan munculnya keragaman peradaban dan bagaimana pengaruh keragaman dan globalisasi terhadap pengembangan kepribadian masyarakat? Jadi faktor yang menyebabkan munculnya keragaman peradaban, yang pertama itu ada faktor lingkungan, terus yang kedua ada faktor filsafat, dan yang ketiga ada faktor perekonomian. Jadi faktor filsafat yaitu menurut peradaban barat itu lebih ditekankan pada unsur akal atau tingkat berpikir, sedangkan peradaban menurut konsep timur itu akan lebih mengutamakan perasaan. Terus faktor perekonomian, itu faktor perekonomian adanya peradaban yang antara negara yang tingkat perekonomiannya tinggi dengan negara yang masih berkembang. Yang berikutnya pengaruh keragaman dan globalisasi terhadap pengembangan kepribadian masyarakat. Itu ada dua pengaruh. Itu ada pengaruh positif dan juga ada pengaruh negatif. Pengaruh positifnya yaitu adanya iptek yang sangat berguna dalam globalisasi dunia, sedangkan pengaruh negatifnya kebudayaan luar yang masuk secara langsung itu dapat menggeser kebudayaan asli. Terus yang ketiga ada pertanyaan dari Monika. Menurut pendapat Anda, bagaimana cara mengatasi keberagaman yang ada di Indonesia agar tetap bisa saling menghargai satu sama lainnya? Jadi cara kita mengatasi keragaman yaitu kita harus bisa menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang bunyinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi oleh karena itu kita harus bisa saling menghargai dan saling menghormati suku dan budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Terus yang keempat ada pertanyaan dari Melissa. Bagaimana caranya dalam keberagaman ini semua suku atau etnis tetap bisa saling menghargai satu sama lainnya? Caranya yang pertama kita harus memiliki sikap toleransi, yaitu kita harus bisa memberi kesempatan kepada
orang lain untuk menganut kebudayaan atau kepercayaannya masing-masing. Terus jika kita ingin dihargai, ya kita harus bisa saling menghargai sesama kita. Jangan kita mau dihargai tapi kita tidak bisa menghargai. Kita perlakukan orang lain sama seperti kita ingin diperlakukan. Terus jika kita ingin dihargai, otomatis kita harus bisa menghargai orang lain. Jadi yang berikutnya ada pertanyaan dari Nunita. Bagaimana cara kita agar keragaman tersebut tetap utuh dan terhindar dari pengaruh dampak globalisasi? Jadi kita sebagai masyarakat kita harus bisa menjaga kebudayaan yang ada. Kita harus berperan aktif dalam melestarikan kebudayaan yang ada atau kebudayaan daerah masing-masing. Terus kita sebagai masyarakat harus berhati-hati dalam meniru kebudayaan atau menerima kebudayaan baru, sehingga pengaruh globalisasi tidak terlalu berpengaruh. Terus yang terakhir ada pertanyaan dari Mukhtar. Berikan contoh dampak negatif pada problematika keragaman dan kehidupan, dan menurut Anda bagaimana solusi dari dampak tersebut? Jadi contohnya konflik yang terjadi di Ambon pada tahun 1999, di mana konflik tersebut dilatar belakangi oleh masalah agama. Jadi solusinya kembali ke pribadi kita masing-masing. Ya, kita harus bisa menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kita harus bisa menghargai perbedaan yang ada. Kita harus bisa saling menghormati suku atau budaya yang ada di sekitar kita. Jadi video pada kesempatan ini sampai di sini. Jika ada salah mohon maaf, dan semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat siang.